Nugroho and welcome to my world. Things you say I ignore. Give me one more. Watch me ignore you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meraru Nugroho. Saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Studi Analisis Resepsi pada tayangan YouTube Jakarta Uncensored terhadap Gen Z. Pendahuluan latar belakang. Perkembangan zaman yang serba cepat pada era sekarang mempermudah manusia untuk melakukan berbagai kegiatan dengan munculnya internet, gadget, dan sosial media yang dapat digunakan manusia untuk mendapatkan informasi secara luas. Salah satu sosial media yang saat ini sering digunakan banyak orang adalah YouTube. YouTube merupakan video online dari sebuah media untuk mencari, melihat, dan berbagi video yang asli ke dan segala penjuru dunia melalui suatu web. Platform ini disediakan bagi mereka yang ingin melakukan pencarian informasi, video, dan menonton secara langsung. Semua dapat mengunggah dan menyebar ke server YouTube dan menampilkan ke seluruh dunia. Salah satu channel YouTube yang berada di Jakarta adalah Jakarta Uncensored. Format yang digunakan dalam video YouTube mereka adalah talk show, dipandu oleh dua host dan narasumber yang akan berbincang mengenai kehidupan anak muda Jakarta. Rumusan masalah. Berdasarkan apa yang ada di latar belakang, maka rumusan masalah dan penelitian ini adalah bagaimana persepsi Gen Z terhadap tayangan pada YouTube channel Jakarta Uncensored. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi dari Gen Z terhadap tayangan YouTube Jakarta Uncensored. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian dari penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi maupun sumbangan karya ilmiah dalam perkembangan sumber daya manusia pada umumnya dan memberikan masukan mengenai pengembangan ilmu pengetahuan. 2. Menambah wawasan dan pengalaman serta pengetahuan mengenai metode komunikasi. Yang ketiga, hasil dari penelitian ini dapat dipakai sebagai referensi penelitian selanjutnya dan dapat digunakan sebagai pedoman di dalam maupun di luar Stikom Interstudi. Manfaat kedua ada manfaat praktis. 1. Menjawab masalah yang menjadikan bahan pokok pada pembahasan penelitian. 2. Memberikan wawasan bagaimana persepsi dari mahasiswa broadcast terhadap tayangan YouTube. Hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian terdahulu dari Nadifa Saskia Putri dan Agus Pramonojati mengenai persepsi tayangan YouTube menghasilkan 3 pengelompokan sesuai dengan teori Stuart Hall, yaitu dominant position. Khalayak setuju bahwa media sebagai wadah atau tempat untuk menyalurkan ide dan aspirasi. Yang kedua, negosiasi kode. Khalayak bersifat adaptif dan oposisi dalam menginterpretasikan pesan. Dan yang ketiga ada oppositional kode. Pada posisi ini, khalayak menafsirkan pesan secara bertolak belakang dan berbeda dengan representasi yang ditawarkan. Tinjauan pustaka. Teori resepsi. Teori resepsi adalah penelitian komunikasi massa. Dapat dilihat dari premis-premis dalam model encoding dan decoding. Hal tersebut didasari oleh pemikiran Stuart Hall. Encoding merupakan proses pengemasan pesan yang dilakukan oleh pengirim pesan untuk disampaikan kepada komunikan yang disebut audiens atau khalayak. Komunikator memiliki ideologi yang ingin disampaikan sebelum proses penyampaian pesan. Hal ini yang dapat mempengaruhi dalam menanamkan gambaran tentang pesan yang akan diberikan, sedangkan decoding dalam proses komunikan merupakan bagian dari proses pembacaan makna pesan dalam media yang dilakukan oleh komunikan. Proses ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang ada di dalam setiap diri individu. Faktor inilah yang membuat pemaknaan menjadi beragam. YouTube merupakan bagian dari situs berbagi media atau media sharing, salah satu jenis sosial media yang berguna untuk mencari informasi dan hiburan. Melalui YouTube, kita juga dapat menemukan konten-konten video yang dibuat oleh penggunanya. Di dalamnya terdapat movie clip, vlog atau video blog, short video, dan video pendidikan. Lalu ada Jakarta Uncensored. Jakarta Uncensored merupakan channel YouTube yang mempunyai 173.000 subscriber. Video-video yang berada di dalam konten Jakarta Uncensored mengenai kehidupan anak muda Jakarta. Hal-hal yang dibahas, kenakalan, karir, seksualitas, gaya hidup, hingga hal yang
yang sedang tren. Pertama kali mengupload video di kanal YouTube pada tanggal 9 Februari 2019 dengan jumlah viewers mencapai 160.000. Format dalam setiap video Jakarta Uncensored adalah talk show yang dipandu oleh dua host dan narasumber yang sesuai dengan topik dan tema pembicaraan yang akan diangkat ke dalam salah satu video tersebut. Gen Z atau yang dikenal sebagai generasi digital adalah generasi muda yang tumbuh dan berkembang dengan sebuah ketergantungan yang besar terhadap teknologi. Gen Z adalah golongan yang dilahirkan tahun 1998 hingga tahun 2009. Orang-orang pada masa generasi ini adalah mereka yang dilahirkan dan dibesarkan pada era digital, di mana beraneka teknologi telah berkembang begitu pesat. Bab 3, metodologi. Pendekatan penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. Metode atau jenis penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Lalu ada objek penelitian. Objek atau informan dalam penelitian kualitatif ini adalah Gen Z yang menonton dan mensubscribe YouTube channel Jakarta Uncensored. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini melaksanakan wawancara tatap muka secara langsung dan melalui virtual menggunakan aplikasi Zoom atau video call. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar pertanyaan, lembar pengamatan, dan telepon genggam atau ponsel pintar digunakan sebagai alat untuk merekam suara dan mendokumentasikan proses wawancara. Analisis data. Ada beberapa proses analisis data kualitatif menurut Moleong tahun 2011. Mencatat semua hasil yang didapatkan di lapangan lalu diberi kode agar mudah diklasifikasi dan digolongkan. Yang kedua, mengumpulkan, menyeleksi, mengklasifikasi, mensistensiskan, membentuk ikhtisar, dan membuat indeksnya. Lalu yang ketiga ada berpikir untuk membuat kategori makna, mencari dan menemukan pola tentang fenomena tersebut, dan menemukan temuan umum. Hasil dan pembahasan. Diskusi. Pada penelitian sebelumnya mengangkat judul penelitian mengenai analisis resepsi terhadap tayangan program Mata Najwa. Terkait dengan persepsi yang ditimbulkan dari tayangan Mata Najwa dalam episode Mata Najwa Menanti Terawan, hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu, yaitu dalam persepsi tersebut menghasilkan 3 posisi audiens dalam teori Stuart Hall, yaitu dominant position, negotiation position, dan opposite position. Pembahasan. Berdasarkan teori analisis resepsi menurut Stuart Hall dan hasil wawancara mendalam terhadap 5 informan menghasilkan 3 posisi, yaitu dominant position. Khalayak memaknai sesuatu dengan makna dominan yang ditawarkan kepada mereka dan menerima bahwa tayangan Jakarta Uncensored sebagai tayangan yang memberikan informasi mengenai kehidupan Gen Z dan sesuai dengan Gen Z. Yang kedua adalah negotiation position. Khalayak memaknai video YouTube Jakarta Uncensored berdasarkan situasi mereka saat ini sebagai Gen Z dan mengkritisi bahwa konten video mereka terkadang baik untuk ditonton, terkadang juga tidak baik. Lalu yang ketiga ada positional position. Khalayak memaknai bahwa apa yang ditayangkan pada tayangan YouTube channel Jakarta Uncensored, khalayak pada posisi ini menolak hal yang ditawarkan dalam video channel YouTube tersebut. Khalayak memaknai pemaknaan secara berseberangan atau oposisi, yaitu memandang channel Jakarta Uncensored tidak baik ditonton oleh Gen Z. Hasil penelitian ini adalah posisi audiens berada pada posisi dominant position. Mereka semua setuju terhadap pemaknaan yang diberikan oleh channel Jakarta Uncensored. Informan pertama, kedua, dan ketiga mengatakan dalam penelitian ini yaitu bahwa channel Jakarta Uncensored ini layak ditonton oleh Gen Z karena channel ini dapat dijadikan pembelajaran bagi Gen Z agar tidak terjerumus ke pergaulan yang bebas tanpa batas. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.